Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita dari Roma 14 ayat yang ke-13 sampai 23. Mari sebelumnya kita mau sama-sama berdoa. Bapa di sorga, selamat pagi. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Tuhan, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang sangat mengasihi kami, anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh Engkau selamatkan oleh darah Kristus yang mahal itu. Kami tidak mau sia-siakan Tuhan kasih karunia-Mu. Beri kami hati yang semakin haus dan rindu untuk mengenal kebenaran-Mu. Firman-Mu itu kebenaran yang paling mendasar Tuhan. Kebenaran yang mengatasi segala kebenaran di dunia ini. Beri kami kehausan Tuhan, supaya kami juga boleh benar-benar fokus Tuhan dalam belajar ini. Dan biar Allah Roh Kudus Engkau yang menerangi setiap kami. Pikiran kami Engkau buka Tuhan supaya kami boleh sungguh-sungguh menangkap maksud dari setiap firman-Mu ini. Dan terlebih tolong kami Tuhan supaya kami boleh jadi pelaku firman-Mu. Sehingga kami boleh melihat janji-janji-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan lanjut ya dari pertanyaan pertama. Seorang Kristen diingatkan untuk tidak saling menghakimi akan hal-hal yang tidak penting ya. Kita udah bahas minggu lalu bahwa uh, orang Kristen itu harus peka justru ya dalam menilai, dalam menghakimi dengan benar. Tetapi jangan saling menghakimi buat hal-hal yang tidak penting, yang tidak esensi. Nah, tapi hendaknya kita memiliki prinsip yang bagaimana kalau begitu? Ya, apa artinya prinsip tersebut? Silakan. Mungkin ada yang mau coba jawab, silakan. Silakan teman-teman yang ingin menjawab, boleh langsung open mic. Ya, kalau enggak saya coba ya Pak. Ya, Jadi boleh. berarti prinsip yang dimaksud ini berarti kita yang seperti di ayatnya kan, bukan karena makanan ya, bukan karena apa. Jadi ketika kita memegang itu, prinsip-prinsip itu, ketika kita menegur, malah kita jadi batu sandungan gitu, seperti seolah-olah kita lebih bijak, lebih lebih apa ya, lebih rohani gitu loh. Nah, padahal yang kita tegur itu, yang kita lakukan itu nggak ada esensinya gitu dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Karena dari sini kan di ayat sebelumnya kan nilai-nilai kerajaan itu bukan tentang makanan dan minuman ya, tapi Hmm. tentang kebenaran. Bagaimana kebenaran itu yang harusnya yang menjadi tolak ukur gitu, bukan sesuatu karena hal-hal yang tadi loh, yang nggak, bukan esensi gitu. Kita prinsip kita misalnya jangan makan lo ya makanan bekas berhala. Nah, ketika Hmm. orang itu makan, tiba-tiba kita langsung tegur gitu ya, kamu nggak boleh loh. Nah, jadi apa yang baik dari diri kita nih harusnya kita benar, jadi nggak benar gitu Pak. Karena mungkin Hmm. kita melakukannya itu nggak ada nggak ada apa ya, nggak ada Injil ya, nggak ada kebenaran yang kita sampaikan. Kenapa kamu harus nggak makan itu harusnya kita ceritakan tentang itunya dulu, bukan tentang melarang makannya itu tersebut gitu loh. Nah, Iya. kadang-kadang kan kita tanpa sadar kan kita langsung kesalahannya ya Pak, yang nggak boleh ini nggak boleh itu, tetapi nggak bolehnya karena apa, kita itu nggak memberikannya dengan hikmat gitu, sehingga ketika kita melakukan itu bukan menjadi apa ya, satu hal yang membuat orang itu yang seperti di ayat sini kan dibilang ya, bukan menjadi menjadi apa, menjadi, dia bilang apa tuh di ayat sininya, sehingga nggak apa yang apa yang kita miliki itu tuh malah orang lain tuh jadi buat kita nggak baik gitu loh ya. Jadi saudara kita di ayat tadi saya bilang tuh, jadi sesuatu yang apa yang kita perbuat itu malahan nggak jadi berkat gitu buat orang yang kita tegur itu loh gitu Pak. Hmm. Iya. Kalau prakteknya dalam zaman sekarang gimana? Misalnya sosmed gitu ya Pak ya, Hmm. jangan lo ini gini 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 misalnya ya, memakaikan sesuatu kayak tadi Pak Ibu Ripka misalnya, contoh tadi doa AI ya, apa-apa suruh AI aja ngomong gitu ya. Nah, kita nggak mau mikir, otaknya nggak mau dipakai gitu ya, jadi kita bilangnya dia jangan pakai. Kenapa nggak pakai? Ya kan nggak apa-apa, nggak berdosa gitu pakai gini. Tetapi
dengan bilang gitu, dengan kita menggunakan pikiran kita, ya belajar untuk meneliti sendiri. Nah, kamu tuh lebih pikiran kita juga jadi nggak membuat kita demensia. Misalnya Hmm, seperti gitu, melatih otak kita untuk terus dipakai, digunakan. Ada hikmat Tuhan. Nah, seperti seperti gitu, Pak. Contohnya ya. iya, oke, iya. Thank you, Bu. Ada yang mau tambahin lagi? Silakan. Tambahin Karena sedikit. ini ya konteksnya di sini Hmm. bukan terhadap orang luar, ya. Misalnya orang dari agama lain yang melihat kita. Nah, itu juga kita harus jangan sampai gara-gara kita nama Tuhan dihina, ya. Oh, begitu tuh orang Kristen kelakuannya. Nah, itu yang kita harus jaga. Itu gampangnya ya terhadap orang luar. Jangan sampai ya gara-gara kita orang jadi nggak percaya sama Kristus karena lihat kelakuan kita yang jadi batu sandungan. Itu. Tapi di sini konteksnya adalah jangan kita membuat saudara kita jatuh tersandung, jatuh atau tersandung. Jadi ini bicara soal sesama orang Kristen. Jangan sampai saudara kita yang lain jadi mundur imannya, jadi jatuh. Hah, begini? Ya, makanya kita harus benar-benar sebagai apalagi pemimpin ya, apalagi kita yang ada di depan, kita harus kita yang speak up, kita yang berbicara dari atas harus benar-benar jaga ya apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Kita nggak sempurna, tapi kita harus siap juga untuk memberi pertanggungjawaban ya atas semua yang kita lakukan. Makanya kita harus hati-hati, bukan hanya kepada orang, tapi kepada Tuhan nanti. Nah, makanya ini jangan sampai kita membuat saudara kita jatuh tersandung. Nah, kasusnya apa nih? Ini sama-sama Kristen nih. Ya, ini sama-sama Kristen dan tidak bahas tentang dosa ya. Maksudnya dosa kayak em, menipu ya, em, dosa misalnya berzina, enggak. Kalau itu mah udah benar-benar jadi batu sandungan ya kan. Kalau misalnya selingkuh lah, nggak benar itu mah udah ampun deh. Terus menipu lagi, dagang, oh itu sih udah dosa deh sama Tuhan, sama sesama ya, batu sandungan. Sama orang lain juga, di luar Kristen juga. Itu bukan itu maksudnya, tetapi di sini hal-hal yang dianggap benar, tapi nggak penting. Tapi gara-gara itu membuat saudara kita mikir, saudara kita ini yang Kristen ya, kok gini sih pemimpin kita, kok begini sih saudara kita ini, wah nggak bener nih orang nih. Nah, jangan sampai kita membuat mereka jatuh tersandung atas apa yang kita lakukan. Ya, jangan sampai. Contohnya apa misalnya? Nah, di sini contohnya soal makanan, soal perayaan, hari raya. Ya, kalau kita lihat nih di sini nih, ya ayat 2. Yang seorang yakin. Jadi ini bicara soal keyakinan. Tapi bukan doktrin yang mendasar, doktrin yang penting. Ini cuma soal, ya bukan cuma soal, ini soal kepercayaan, soal makanan nih. Ya, di antara orang-orang Kristen pada saat itu di Roma, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Nih orang Kristen sebagian di Roma percaya dia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya, orang Kristen yang sebagian lagi, yang lemah imannya bukan dia pendosa, tetapi dia baru bertobat. Ya, dia dari agama Yahudi, masuk Kristen. Terus dia nggak berani makan daging. Dia hanya makan sayur-sayuran. Kenapa? Karena daging yang dijual di Roma pada saat itu, hampir semuanya itu boleh dipastikan sebelum dijual di pasar, dipersembahkan dulu di kuil ke dewa-dewa pagan. Ya, dewa-dewa orang Romawi, orang Yunani. Sehingga mereka nggak mau makan makanan penyembahan berhala. Mereka nggak berani beli daging di pasar. Jadi mereka makan sayur-sayuran aja supaya mereka nggak najis. Gitu kan.
Tetapi yang sebagian lagi orang Kristen Yunani, oh nggak ada masalah. Pokoknya makanan itu kan, Paulus juga ajarkan di dalam Kolose 2, 16, 17, makanan nggak membawa kita, si Yesus Tuhan juga ajarkan. Ya itu makanan nggak bawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Nggak lebih jauh juga. Jadi nggak apa-apa. Makan dengan iman, dengan ucapan syukur. No problem. Nah, jadi ini itu yang membuat orang-orang Kristen Yahudi jadi syak wasangka. Jadi bukan jadi apa ya? Jadi syak, jadi batu sandungan. Kok begitu sih? Rakus. Kan itu makan daging penyembah berhala, dosa tuh. Nah, jadi konflik tuh. Atau yang kelima, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Hari apa? Hari pondok daun, hari raya pondok daun, hari ucapan syukur, hari Paskah misalnya, hari Pentakosta, hari penuaian, ya kan? Itu buat mereka penting sebagai orang Yahudi mereka rayakan. Tetapi yang lain anggap semua hari sama aja. Semua hari dijadikan Tuhan, semua hari penting, ya. Nah, jadi mereka ribut. Nah, di sini Paulus ingatkan jangan kita saling menghakimi lagi. Tetapi baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh tersandung. Nah, jadi bagaimana ini sikapnya? Ya, jadi saya kasih latar belakangnya. Jadi gimana baiknya dalam kita bersikap supaya tidak membuat saudara kita tersandung, misalnya. Ya, selamat pagi Pak David Basuki. Pagi Pak Hartono. Ya, saya tambahin sedikit ya gitu yang saya dapatkan gitu ya. Nah, ini kan dikatakan tidak boleh saling hakimi dalam hal-hal yang tidak penting ya, penting dalam hal yang kaitan dengan keselamatan gitu ya. Nah, perbedaan di sini kan ada perbedaan dalam hal makanan, hari raya, dan kebiasaan pribadi gitu ya. Memang selalu ada hari ini penting karena ini hari ulang tahun saya, pernikahan ini penting untuk mereka rayakan gitu ya. Nah, yang tidak mempengaruhi keselamatan iman dalam Kristus yaitu oke-oke aja gitu, silakan. Karena Allah sudah menerima setiap orang percaya dan kita itu orang percaya itu adalah satu di dalam Kristus, jadi tidak lagi memandang dia itu dari suku, kulit, dan apa gitu ya, terutama ya kayak miskin gitu ya. Jadi hanya iman kepada Kristus yang terutama, dan setiap orang itu ya bertanggung jawab kepada Allah, jadi tidak boleh menghakimi orang lain dalam hal yang tidak penting. Tentu dalam hal ini adalah tentang keselamatan, agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi saudara seiman, nah sehingga menyebabkan dia jatuh dalam dosa atau terluka. Jadi kita harus hidup dalam damai sejahtera, saling membangun dan saling mengasihi. Nah itu jauh lebih penting daripada memaksakan pendapat, melakukan apa yang benar yang diajarkan kitab suci dengan hati bersyukur. Saya pikir gitu Pak David Basuki. Ya, ya, thank you Pak. Jadi misalnya ya sekarang ini. Jadi ini bicara soal orang-orang yang sama-sama melakukannya buat Tuhan, tetapi jangan sampai gara-gara kebebasan kita, kita pikir itu nggak apa-apa dosa, terus kemudian kita lakukan itu, lalu membuat saudara kita tersandung. Kita berdosa. Ya. Nah itu maksudnya. Jadi kita harus kudus, ibaratnya. Benar-benar kudus ya, benar. Harus hidup, nggak boleh hidup dalam dosa kan. Tetapi seringkali itu masih nggak cukup. Karena kita hidup di antara orang-orang percaya juga yang sekarang udah saling terhubung dengan paling gampang medsos lah ya. Jangan sampai kita nih jadi batu sandungan. Waktu dia lihat medsos kita, dia tahu kita seorang pemimpin, aktif di gereja, pengerja di gereja. Tapi IG-nya isinya makanan melulu. Ya kan? Setiap kali kalau makan di restoran, foto dulu. Belum berdoa,
tapi foto dulu yang penting. Tunggu makanannya lengkap, bukan berdoa, foto dulu, cekrek, masuk Instagram. Ya, makan di mana, foto lagi, cekrek, masuk Instagram. Jadi temennya tuh yang saudara Seiman lihat, ini orang di IG, itu kan konsumsi publik ya. Lah kalau kamu mau kenang-kenangan buat keluarga, buat diri sendiri, nggak ada masalah. Tapi ini publik loh. Orang lain lihat, saudara-saudara Seiman lihat. Ini postingannya semua nih belerot, isinya makanan semua. Ini orang nih ya bener-bener pencinta makan atau pencinta Tuhan ini orang nih. Kayaknya makan dulu yang paling penting nih semua. Ya itu bisa bikin orang jadi batu sandungan. Ini orang rakus nih, ini orang nih hedon nih makan. Ada yang juga misalnya ya pelayanan jalan-jalan pelayanan jalan-jalan ke luar negeri. Pelayanan ke luar negeri, ke luar negeri, ke luar negeri. Oke. Tapi ingat loh, nggak semua orang tahu kita lagi keluar negeri itu pelayanan misalnya. Terus kita foto-foto jalan-jalan di mana, terus kemudian masuk Instagram. Jadi jalan-jalan dulu. Lalu orang akan lihat. Apalagi benar-benar jalan-jalan dulu. Ya, terus foto-foto masuk terus ke Instagram. Ya. Nah ini tidak mencerminkan kehidupan seorang Kristen. Ya, lu kan duit gua mau pakai buat apa kek? Ingat, apa yang ada pada kita itu berasal dari Tuhan. Jangan sampai ya kebebasan kita membuat orang jadi tersandung. Banyak orang yang susah ya lihat begitu jadinya bagaimana hati mereka. Aduh kenapa ya kok begini, dia kok senang-senang mulu, kok susah banget ya, ada apa ya? Nah kita harus perhatikan juga saudara kita. Karena kita ini sama-sama anggota tubuh Kristus. Kita mesti peka yang merasakan ya. Jadi makanya kalau di abad pertengahan, Bapak Ibu kalau tahu ya, kenapa pendeta yang tradisi pakai baju hitam, pakai white colors, itu semuanya hitam, ya. Nah, terus kemudian juga gereja ortodoks, pastornya semua kalau dia maksudnya abuna lah atau uskupnya dalam sehari-hari pakaiannya hitam juga. Itu ada maknanya. Makna apa? Makna kesederhanaan. Makna apa? Berduka, prihatin, sederhana. Itu intinya. Ya. Dan di dalam pada zaman awal-awal gereja reformasi, itu gereja di barat itu kan makanya yang membuat Martin Luther dan kawan-kawan juga protes gitu ya. Wycliffe, terus kemudian ada lagi Johann Hus, ya, itu 100 tahun sebelum Martin Luther. Dia pernah bilang, itu pastor, uskup, karena kan kaya. Ya, jadi rakyat itu harus memberikan perpuluhan itu seperti pajak. Wajib rakyat loh, karena semua itu agama Kristen kan. Negara-negara di barat kan negara Kristen. Prancis, Jerman, Inggris, Spanyol, ya kan, Italia, semuanya itu Kristen dan tunduk sama paus. Jadi nyetor. Bukan cuma paus, tapi juga kepada bawahannya. Jadi klerik-kleriknya tuh ada. Jadi ada uskupnya tuh ada wilayah-wilayah. Jadi mereka kayak tuan tanah kaya gitu. Ya. Dan mereka hidupnya juga dalam kemewahan. Nah, itu yang membuat rakyat jadi gimana ya? Jadi batu sandungan. Kok begitu sih pemimpin gue ya? Nah, akhirnya Johann Hus bilang begini. Dan ada beberapa bapak reformator juga bilang begini. Uskup, paus, pastor yang hidupnya bergelimbangan mewah, yang hidupnya hedonisme, nggak perlu didengar omongannya. Karena dia nggak jadi contoh. Ya. Nggak hidup dalam kesederhanaan, perhatiin rakyatnya yang miskin, harus dipakai dana itu perpuluhan segala macam bukan buat diri dia. Beli mobil mewah, rumah mewah.
Tapi dia harus perhatikan juga jemaat yang miskin. Karena dana perpuluhan dalam perjanjian lama juga dipakai untuk yatim piatu, janda-janda, orang miskin. Supaya apa tujuannya? Supaya ada kemerataan, kesetaraan. Ya, dalam hal ekonomi. Ada keadilan. Yang kaya tidak terlalu kaya sehingga lupa sama. Yang miskin nggak sampai kelaparan. Itu tujuannya. Pemerataan. Tetapi di abad pertengahan dan sekarang juga kita lihat ada gereja-gereja besar pendetanya. Waduh, naik mobil mewah, tapi jemaatnya ada yang jalan kaki ke gereja. Jauh-jauh, misalnya naik kendaraan angkot. Nah, ini nggak benar. Pemimpin itu menjadi batu sandungan. Makanya itu salah satu yang membuat gereja berontak dan reformasi terjadi. Ya, walaupun mereka diajarkan loh, memberontak terhadap gereja itu berdosa loh. Sehingga boleh dibunuh loh oleh gereja. Makanya Martin Luther dan kawan-kawan itu diuber-uber mau dibunuh. Karena mengajarkan untuk menolak, ya, menurut tunduk kepada ajaran gereja. Misalnya, ya kan, ada uang untuk inilah kalau ada orang yang udah mati, yang udah berdosa atau pendosa yang buat dosa, dia tinggal beli surat pengampunan dosa. Beres. Dosanya diampuni. Ya kalau miskin gimana? Nggak bisa beli. Nah ini loh. Nah ini yang membuat banyak hal lah. Si Martin Luther ya menulis ya 95 kalau nggak salah dosa gereja. Ya. Sehingga dia dan kawan-kawan diuber-uber. Mau dibunuh. Ya kalau nggak bertobat balik ke Katolik Roma. Mereka akan dibunuh. Sehingga pengikutnya Martin Luther ketakutan. Disitulah Martin Luther mengatakan satu ucapan yang terkenal. Begini, jikalau kita harus berbuat dosalah dengan berani. Nah, maksudnya berbuat dosa di sini bukan buat dosa ini, tapi berbuat dosa melawan gereja yang kayak begitu. Ya. Karena ini sesuai dengan firman Tuhan, kebenaran. Nah, ini penting nih. Ya, mereka jadi batu sandungan. Ya, tidak melakukan pekerjaan mereka, tapi hidup egois dalam kemewahan. Ya, gak turun ke bawah. Karena kita, kata Martin Luther, bertanggung jawab bukan hanya atas apa yang kita ucapkan. Ya, tapi kita juga bertanggung jawab atas apa yang seharusnya kita ucapkan, tetapi kita tidak ucapkan. Maksudnya gini, kita ini bukan bertanggung jawab karena lu ngomong, protes-protes, nanti lu akan tanggung jawab, lu dihukum sama gereja, diuber-uber, dibunuh lu, ya. Jadi lebih baik lu diam aja, cari aman. Iya, sekarang lu aman, tapi nanti di hari penghakiman, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban. Dan penghakiman Tuhan lebih ngeri lagi, lebih keras lagi. Karena kamu diam, seharusnya kamu bersuara, protes, tegur pemimpinnya kayak begitu supaya mereka bertobat. Ya, tapi karena kamu diam, maka nanti di hari penghakiman Tuhan akan menghakimi kamu. Ya. Jadi itu contoh supaya jangan jadi batu sandungan. Kita ini semua tubuh Kristus. Jangan sampai gara-gara kelakuan kita orang lain, orang saudara seiman, terutama yang penting ya saudara seiman itu tersandung. Kalau orang luar nggak ngerti lah. Apa tuh gereja kayak diskotik misalnya, mereka nggak ngerti. Ya sudah. Ya, memang kita juga harus jaga-jaga juga. Jangan cuman kayak jingkrak-jingkrak di gereja tapi kelakuan di luar minus, ya kan? Memuji Tuhan heboh banget di gereja tapi di luaran kelakuannya minus, nih jangan. Itu jadi batu sandungan, nggak benar. Tetapi ini terhadap saudara seiman. Jangan sampai kelakuan kita hidupnya jadi batu sandungan. Cara kita berpakaian, cara kita ya sikap lah, ya di medsos, di publik harus jaga. Ya, jangan sampai saudara seiman, padahal kita, ya itu sih nggak apa-apa, tetapi jangan sampai gara-gara itu saudara kita jadi tersandung. Jadi kita nggak cukup sebenarnya kudus, harus kudus, tapi kita juga perlu kelihatan kudus. Bukan kita munafik, di dalamnya kudus, tetapi di luarnya juga harus. Ya,
Jangan sampai kita jadi batu sandungan. Misalnya kita pendeta, tetapi rambut gondrong, hidung pakai anting, telinga pakai anting, mulut ya. Bayangin terus khotbah begitu, rasanya gimana orang? Ini pendeta atau preman ini, ya kan? Nah itu jadi batu sandungan. Makanya pendeta-pendeta kenapa di abad pertengahan ya ikutin itu tradisi, ya bahkan juga gereja-gereja timur itu, bahkan juga Katolik juga, ya coba lihat ada beberapa ordo, ya ordo Jesuit itu seragamnya hitam karena itu seragamnya ya, para pemimpin gereja ya abad pertengahan itu menandakan, sampai sekarang juga kita lihat kan pendeta-pendeta pakai jas hitam ya, terus kemudian ininya putih, itu tanda bahwa dia itu hidup dalam kesederhanaan, ya berduka atas dunia yang jatuh dalam dosa, sehingga mereka ya istilahnya tepo seliro lah, ya mereka juga prihatin dan mau melayani yang susah, mereka siap melayani yang susah, itu tandanya ya. Jadi makanya kita perlu jaga kelakuan kita, itu poinnya. Ada yang mau tanya sampai sini? Pak, jadi lebih-lebih mungkin di sini ditujukan kepada orang yang mungkin pemimpin ya Pak ya, lebih atau enggak lebih tinggi ya dia punya kerohaniannya ya, atau leader gitu ya Pak ya. Mungkin kepada orang-orang yang baru seperti kayak baik orang-orang yang awam gitu loh. Mungkin dalam hal ini orang-orang yang apa? Waktu dibilang di ayat ini Paulus mengatakan buat orang-orang yang udah diaken atau apa gitu loh, yang tingkah laku mereka itu ya tadi loh menjadi batu sandungan yang seperti Bapak bilang ya, bukan hal dalam mungkin makan lah ya, dalam pakaian, dalam hal apa. Seperti itu kali Pak ya. Karena Iya, kalau dari orang awam kan justru yang menilai itu biasanya kan orang yang lebih rendah ya Pak ya, betul, berekspektasi dengan pemimpin-pemimpinnya gitu. betul. Jadi di sini kita lihat orang yang lemah imannya bukan orang pendosa, tetapi orang yang baru, belum kuat, ya, belum mengerti banyak. Tapi kan mereka punya hati nurani loh. Mereka punya kepercayaan yang dulu juga. Misalnya dalam hal ini, dalam hal Taurat, ya kan. Nah, nggak boleh tuh makan binatang-binatang yang haram. Nggak boleh tuh makan binatang penyembahan, bekas penyembahan berhala. Nah, tapi orang Kristen yang kuat ini yang sudah mengerti, sudah belajar banyak firman Tuhan, nggak apa-apa. Tapi di depan saudaranya yang baru ini, dia bikin syak. Itu dosa, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Bahkan, ya saya ingat nanti ayat berikutnya itu Paulus ingat ini. Ya, jangan sampai kita dibiarkan difitnah. Padahal kita nggak begitu, tapi disangka. Padahal kita nggak rakus, tapi disangka rakus. Sehingga makan daging penyembahan berhala. Sehingga tidak merayakan hari-hari yang kudus, tidak. Biasanya mereka merayakan ada yang dengan pesta, ada yang dengan puasa. Misalnya sabat, puasa. Itu nggak puasa tuh, sabat itu tuh. Ya, nggak bener tuh. Jadi Kristen bukan makin bener, makin nggak bener tuh. Nah itu kan jadi batu sandungan. Jadi kita yang lebih dewasa bukan cuma buat pemimpin, buat yang lebih lama jadi orang Kristen. Jangan sampai kita jadi batu sandungan buat jiwa baru. Ya, tapi juga saya percaya kalau orang Kristen yang baru juga, dia juga, saya percaya kalau tadinya hidupnya nggak benar, mungkin dia begitu bertobat lahir baru, pasti dia juga pakaiannya pasti benar juga. Cara berdandannya juga jadi benar. Karena dia tahu dia datang ke rumah Tuhan dan dia sudah diubahkan hidupnya. Tetapi ada orang-orang Kristen yang anak muda sekarang ikutin zaman, malah jadi gayanya tuh juga sembarangan ke gereja pakai rok pendek misalnya. Ke gereja pakai apa ya, baju yang setengah badan itu tuh yang kelihatan, Crop Pak, itu tuh, baju crop. aduh saya lihat tuh emak-emak juga tuh, mungkin semoga bukan Kristen itu ya, emak-emak rada gemoy gitu ya, gemoy lah boleh dibilang lah, gemoy di mall pakai baju kayak begitu, kaget saya, aduh pede banget ini ya, over nih ibu ini, tapi nah itu jangan sampai gitu ya, gara-gara model kita jadi batu sandungan buat saudara-saudara kita, ya kan. Jadi kita harus perhatikan.
Ya, jadi bukan ya terutama pemimpin yang lebih ngerti. Ya kita harus jaga benar-benar sikap kita. Jadi teladan dalam kekudusan, dalam kasih, dalam perkataan, dalam sikap kita. Ya, kita juga perlu tegas. Jangan jadi kompromi. Ah, udahlah buat dosa cincai lah. Yang penting, oke nanti kita akan lanjut nih. Ya, ke pertanyaan berikut. Oke, jadi intinya bahwa hendaknya kita orang Kristen berprinsip jangan kita membuat saudara kita jatuh. Artinya berusahalah tidak berbuat sesuatu apapun yang menyebabkan saudara kita itu, saudara seiman itu tergoda dan berdosa. Ya, menjadi batu sandungan, melukai hatinya karena menganggap kita berbuat dosa dengan kelakuan kita yang menurut dia kurang pantas. Nah, itu kita harus jaga loh. Jadi kalau dengan apa yang kita makan, dengan kelakuan kita saudara seiman disakiti hatinya, maka kita tidak lagi bertindak berdasarkan kasih. Ya, kalau Kristus sudah mati untuk seseorang, janganlah kita membiarkan orang itu dirusak imannya oleh apa yang kita makan atau kelakuan kita. Ya, itu pertanyaan pertama. Oke, apa artinya Roma 14 ayat 16? Pertanyaan kedua. Apa artinya Roma 14 ayat 16? Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Tadi udah saya kasih hint ya, udah kasih apa namanya jawaban sedikit. Gampang ini kan? Silakan. Mungkin bantu jawab. Silakan Bu Indrayani. Ya, itu Roma 14:16, apa yang baik yang kamu miliki janganlah kamu biarkan difitnah. Ini mungkin artinya apa yang kita anggap baik atau benar tuh jangan sampai menjadi alasan bagi orang lain untuk menghina Injil ya, atau tersandung karena cara kita menggunakannya. Misalnya nih, kita udah lakukan semua yang baik itu kan, maksudnya ya berdasarkan esensi Kristen apa adalah kasih gitu kan. Tapi kita masih nyimpen kepahitan gitu loh. Terus kita dari perkataan kita, dari tingkah laku kita, kadang itu mencerminkan bahwa kita tuh terluka, kita kepahitan, dan kita belum pemberesan. Itu orang-orang melihat seperti itu. Jadi, kamu tuh percuma lu ngomong teori tok, tapi nggak lakunya beda gitu kan. Jadi nggak sesuai dengan firman yang kamu ucapin. Misalnya dia lagi sharing firman atau apa gitu. Itu bisa menjadi batu sandungan bagi mereka bahwa melihat orang Kristen kok gitu. Terus cara kita juga beribadah misalnya itu kita beda banget dengan orang-orang yang tanda kutip Muslim ya gitu kan. Mereka tuh taat banget untuk masuk ibadah aja tuh mesti cuci kaki, cuci tangan gitu kan, wudhu gitulah intinya gitu kan. Itu kita benar-benar hormati tempat yang suci gitu. Tapi kita orang Kristen tuh boleh dibilang main seenaknya aja gitu. Kadang masuk, kadang bawa makanan, kadang nyumpet-nyumpet makan, kadang nonton YouTube apa-apa gitu kan. Ya itu kan tidak mencerminkan bagi orang-orang yang orang mungkin yang gereja yang orang baru datang loh kok kamu kok gitu ya di gereja lu kok gitu kayak gitu. Itu mungkin seperti itu ya Pak ya. Iya, betul Bu. Jadi kita jangankan orang luar lah ya di dalam kita lihat ya masa kita kalah kita datang kepada Tuhan yang hidup kita tahu Tuhan hidup matanya melihat kita apa Tuhan gak ilfil lihat kelakuan kita di ibadah ya kan. Nah kalau di gereja aja begitu kelakuannya apalagi di luar gereja ya. Nah ini yang kita harus di luar gedung gereja maksudnya. Nah tetapi juga kita perlu lihat juga saya pernah ya saya waktu kerja gitu ya belum full time saya telepon anak buah saya itu ada urusan penting ya kita lagi loading batu bara waktu itu pas hari Jumat sembahyang saya tuh udah kasih tahu anak buah saya kalau kerja paling pantang karena ini urusannya penting batu bara itu ya mesti diawasin terus jadi saya nggak mau anak buah saya kecuali malam tidur ya handphone itu mesti dijawab. Ya, apalagi udah dibaca terus nggak dijawab, waduh itu pantang ya karena kita bukan sedang hahaha ya kan, bukan sedang basa-basi, kita lagi urusan kerjaan dan ini penting kita harus tanggung jawab gitu kan. Tapi siang itu saya lupa itu jam sembahyang. Saya telepon anak buah saya itu nggak diangkat-angkat, padahal penting nih. Ya waktu loading nih, jangan sampai kapal kita nih nanti antriannya di salib sama orang lain nanti waduh kena demaret denda lagi satu hari ya kan dendanya 25 juta satu hari. Nah jadi itu penting banget
Saya telepon gak diangkat-angkat. Waduh, saya udah kesel banget ini nih. Puluhan kali saya telepon gak diangkat. Baru setelah 1 jam lewat, dia angkat. Dia bilang apa? Maaf Pak, lagi sembahyang. Kaget saya. Jadi dia lebih takut sama Tuhannya daripada sama saya loh. Padahal saya bisa mecat dia. Iya kan? Ini lagi penting nih urusan ini, lu nggak bertanggung jawab, ngatur gitu ya. Langsung saya adem. Tahu nggak? Tadinya udah panas gitu ya. Ini anak buah nih ngapain nih keluyuran ini lagi pada saat lagi penting-pentingnya, genting-gentingnya ini. Ternyata dia lagi sembahyang. Langsung saya adem. Malah saya respect sama dia. Nah ini loh contoh. Kita di handphone lagi ibadah. Pernah tuh saya lagi di ibadah gitu ya. Ada ibu-ibu, sorry ya, mama lagi nih. Emang mama Indonesia emang lain lah, mama Indonesia emang beda. Ya. Jadi bunyi kring kring telepon gitu ya. Orang mau buru-buru mati, dia enggak. Langsung angkat. Halo? Oh ya, gimana? Gini waktu di gereja. Gitu ya. Jadi maksud saya ini aduh, nah itu batu sandungan. Ini kita lagi beribadah loh. Ya lagi tenang, lagi sunyi senyap, dengar firman. Ya duduk sih di belakang, agak ke belakang, tengah, tapi kedengeran. Udah kering-keringnya, udah mengganggu, angkat telepon, ngomong lagi. Bukan langsung buru-buru matiin gitu ya. Oh telat, lupa lah ya kan, lupa di airplane mode atau di silent gitu ya. Ini diangkat, halo, ngobrol lagi. Iya kan. Jadi maksud saya nih, nah itu jadi batu sandungan itu. Jadi bukan cuma soal pemimpin, tapi mesti diajar juga, jangan sampai itu. Tapi itu nggak bisa diajar ya, itu kan tahu diri ya kita ya. Nah itu orang tuh belum 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 benar-benar mengerti gini nih. Atau gimana ya? Itu kan bukan soal otomatis lah di depan orang itu sopan santun ya. Ya makanya nih katanya emak-emak Indonesia itu adalah ras terkuat di dunia katanya itu. Makanya susah emang. Ya. Jadi itu ya itu tadi itu ya harus kita peka gitu loh ya. Jangan sampai kita difitnah apa itu batu sandungan kayak gitu. Itu Nah, contoh. David, Ya. saya mau tanya, Ini kalau siapa nih misal, yang resen nih Bu Melan nih. Bu Ibu Melan Melan dulu. dulu ya, Bu Rika Ya, tolong boleh, resen silakan. ya. oke, Iya Pak, saya tadi mau mencoba menjawab apa yang ayat ini maksudnya. Boleh silakan. Kalau menurut saya ini maksudnya gini loh. Ya kita punya pengertian, kita punya iman, tapi kita nggak bisa terapin itu sesuai standar kita. Kalau ini kan Rasul Paulus konteksnya lagi ngajarin jemaat di Roma, bagaimana harus bersikap tentang makan. Kayaknya konteks ayat ini kan tentang makanan. Misalnya Dan ya, hari raya. Jadi misalnya kan kita tahu nih semua makanan itu ya halal gitu ya, boleh dimakan. Tapi kita nggak bisa terapin itu kan di depan orang-orang yang masih imannya setengah gitu. Hmm. Jadi ketika kita ugal-ugalan makan seperti tadi Bapak ngomong ya kita berarti kita membiarkan diri kita difitnah gitu. Jadi Hmm. kita Iya. nggak bisa nerapin apa yang kita tahu kepada orang-orang yang belum masih setengah tahu gitu ya Pak. Iya, Ya ini betul. kontekstual ceritanya. Makasih Pak. Betul Bu. Jadi ini loh. Sebab jika engkau menyakiti saudaramu oleh karena sesuatu yang kau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Jadi dosa. Memang sebenarnya nggak berdosa, tetapi kalau gara-gara kita, saudara kita jatuh karena lihat sikap kita yang enggak berhikmat, kita berdosa loh sama Tuhan. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Oh ini peringatan yang keras banget. Nah makanya nggak usah ngomong jauh-jauh lah. Kita aja nih di sini. Ini kan Bible study. Kita belajar. Bapak Ibu nih ikut Bible study ini kan karena mau belajar. Makanya saya minta kalau isi Bible study, kalau isi di tempat Koram Deo ini saya nggak mau khotbah. Karena saya anggap ini orang-orang di sini semua orang-orang yang bangun pagi-pagi cari Tuhan, tujuannya mau belajar. Belajar yang baik tuh bukan cekokin, matiin kamera, bengong gitu ya. Nggak tahu ngapain gitu. Aduh, itu resikonya gawat. Ya. Itu kayak benih yang jatuh di pinggir jalan itu.
resikonya. Makanya kita kalau kuliah di teologi, kalau online pun harus buka kamera supaya fokus. Lebih baik hadir. Tapi kalau nggak bisa ya online, ya buka kamera lah. Ya kan? Supaya itu. Nah itu satu. Tapi di sini nih ada pemimpin-pemimpin. Tapi saya jarang sekali lihat pemimpinnya itu jadi contoh menjawab. Ini saya tegur aja langsung ya. Kalau kalian pemimpin aja males jawab, suruh yang di bawah jawab. Nggak heran, lambat, nggak aktif. Nah kalau memang perlu Bible study, kalau memang sungguh-sungguh hormati firman Tuhan, sungguh-sungguh mau belajar firman, ayo. Mulai dari pemimpinnya kasih contoh. Kalau nggak usah belajar. Buat apa setengah-setengah? Ini yang firman Tuhan maksud dalam Matius 13. Waktu murid-muridnya itu bertanya sama Yesus. Karena Yesus mengajarkan satu perumpamaan. Ada orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi, hadir di situ. Mau mendengar ajaran Yesus. Karena Yesus terkenal berhikmat, pelaku mujizat. Mereka datang dengerin. Tapi Yesus mengajarkan pakai perumpamaan yang nggak ada yang ngerti. Termasuk orang Farisi juga, ahli Taurat itu nggak ngerti perumpamaan itu. Tapi kemudian setelah pergi, udah selesai acara, murid-muridnya datang bertanya, Guru, apa maksudnya perumpamaan itu? Kenapa sih kamu ngajar pakai perumpamaan? Nih, saya langsung jelasin ya maksudnya ya, ayat itu. Tuhan Yesus bilang, kepadamu dikaruniakan kerajaan Allah. Kepada mereka enggak. Siapa yang memiliki kepadanya diberikan lebih lagi. Siapa yang tidak memiliki apapun yang ada pada dia diambil semua. Apa maksudnya? Bukan artinya kamu umat pilihan, dia bukan umat pilihan. Bukan. Salah tafsir itu. Tapi maksudnya adalah kalian ini sama-sama nggak mengerti. Tapi yang itu tuh sekalipun udah jadi ahli Taurat pemimpin nggak nanya, udah nggak ngerti ya udah diam aja. Jadi penonton, jaim. Tapi kamu nggak ngerti nanya. Nah, kamu punya hati, maka kepada kamu akan diberikan lebih lagi. Tapi yang itu, dia nggak punya hati, maka apapun yang ada pada dia nanti akan diambil. Ini loh, contoh. Kita harus jadi teladan. Nggak apa-apa, saya kan nggak pernah salah jawab. Aduh, on amat sih. Kan enggak. Kita sama-sama belajar kok. Roh Kudus, nah, tapi kita perlu kasih contoh. Ayo belajar. Pemimpin, pengajar, itu harus belajar. Saya juga belajar tiap hari. Sampai hari ini. Dan sampai kapanpun. Kenapa? Karena firman Tuhan itu bukan cuma teori. Itu teori yang paling benar. Itulah sumber dari segala kebenaran. Kalau kita percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan hormati firman-Nya. Dan kita suka dengar firman-Nya. Dan kita suka belajar firman-Nya. Dan itu harus mulai dari contoh para pemimpin. Nah kalau pemimpinnya nggak belajar, tapi merasa pinter, sok pinter, bagaimana ke bawahnya? Mau disuruh belajar. Ini contoh aja yang gampang deh. Nggak usah contohin jauh-jauh. Pas kita bahas, ini etika nih. Ya, jadi Roma 12 mulai, itu adalah etika. Doktrin itu dari awal. Roma kita udah belajar. Roma 12 itu mulai soal etika hidup Kristen. Bagaimana kita hidup di tengah masyarakat, di tengah saudara seiman. Bagaimana kelakuan kita? Bagaimana dimulai dengan Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh, totalitas hidup kamu. Ya, kepada Tuhan. Itu. Sebagai persembahan yang seharusnya. Logiken latreai, bukan sebagai ibadah yang sejati, bukan sebagai persembahan yang seharusnya. Jadi kalau kita mau menyembah Tuhan, penyembahan yang benar total semuanya buat Tuhan. Jangan menjadi serupa dengan dunia, ya agamawi lah segala macam, ya kan? Sehingga akibatnya apa orang kayak begitu nggak akan mengerti kehendak Tuhan. Kenapa kita orang Kristen nggak berhikmat? Udah jadi pendeta pun banyak kelakuannya nggak berhikmat. Kenapa? Karena nggak mempersembahkan dirinya total ke Tuhan. Maka kelakuannya 11-12 sama orang nggak kenal Tuhan. Gitu ya. Semoga
kita mulai para pemimpin kita bertobat jadi contoh buat yang di bawah. Kalau mau belajar firman, kasih contoh yang di depan, belajar. Ya, dan banyak hal. Itu sih yang saya mau kasih tahu ya. Roma 14 ayat 16. Jadi jangan banyak kita berteori, wacana segala macam, kasih contoh mulai yang basic. Ya. Bukan cuma di sini, bukan cuma di ini, bukan cuma hal-hal yang oke rohani. Doa, buktikan kelakuanmu, buktikan hidupmu sesuai dengan doamu. Ada orang yang kasih tahu saya, seorang pendoa itu berhenti berdosa. Seorang yang berdoa berhenti berdosa. Ya, mestinya begitu. Tapi banyak saya lihat orang-orang yang ngaku pendoa, tapi kelakuannya juga berdosa. Kenapa? Ya itu, dilihat orang aja. Doa yang benar di kamar sendirian, gak ada yang lihat. Cuma Tuhan yang tahu. Dan Tuhan akan memberi upah. Tuhan yang ada di tempat rahasia akan memberi upah. Bukan cuma pinter ngomong, tapi kelakuan kita juga. Ya, itu menunjukkan kita tuh Kristen atau bukan. Persembahkan hidupmu total. Ya, itu sih yang saya pikir. Ya, ini teguran firman Tuhan buat kita hari ini. Oke? Ya, jadi jangan kita biarkan difitnah. Ya. Jangan kita kelihatannya memang kita enggak, tapi kita nggak jadi contoh. Orang lain akan ngomongin kita. Ya, kita boleh bela diri. Ya, ya bukan berarti kita harus bela diri saat difitnah orang. Tapi berubahlah. Ya. Sehingga jangan sampai nama Tuhan nista gara-gara kita. Karena kebebasan kita. Oke, Bu Rika silakan mau tanya. Iya, saya mau tanya Pak David. Ini kan ada satu teman komsel ya, baru kemudian dia dalam mau perceraian gitu kan, sidang ke-6. Dan dia suaminya dari Buddha ke Katolik gitu, jadi semuanya dalam Katolik. Terus kemudian suaminya juga kesel ya, dideketin gitu dengan satu teman, dan dia curhat kalau di lingkungan nggak benar tuh, katanya begini, munafik semuanya begini-begini. Jadi kayaknya dia trauma gitu. Ya seperti tadi dengan kelakuan yang nggak benar, gimana gitu dia melihatnya. Nah sekarang yang jadi masalah gimana meyakinkan mereka itu yang apa yang ini nih cowoknya ini suami ini meyakinkan mereka bahwa kita tuh mau bawa dia ke jalan yang benar gitu, maksudnya pengenalan akan Tuhan Yesusnya. Caranya gimana tuh? Ini maksudnya suaminya Katolik, istrinya Kristen. Enggak, istrinya Katolik juga. Dia Oke, dibawa terus masuk ke dalam komsel kita, istrinya. istrinya di Komsel sekarang. Baru 2 kali datang. Oke, terus suaminya mau diajak juga. Rencananya, tapi Tapi, mereka dalam perceraian sidang ke-6. waduh. Oh, suami istri ini mau cerai. Iya, suaminya gugat. Kenapa? Gugat. Karena Ya, ada will. gugat karena ya itu mungkin pada nggak mau ngalah ya. Atau gimana saya juga nggak ngerti. Nah, sekarang istrinya mau ke gereja. Ya, cuma istrinya udah mau diajak ke wanita bijak dan sebagainya. Tapi suaminya ini loh, kita Sebenarnya deketin gini terus. ya, fokusnya satu-satu dulu. Iya, Jangan dua-duanya kayak gitu ya. Nah, pertama yang istrinya udah datang itu dilayanilah dengan benar. Supaya dia berubah. Ya, saya nggak tahu masalahnya apa, tetapi firman Tuhan di dalam Petrus juga bahwa hai istri-istri tunduklah kepada suami sehingga tanpa perkataan suaminya boleh dimenangkan karena melihat kelakuan istrinya. Banyak suami-suami yang bertobat lihat istrinya bukan karena istrinya pinter khotbah, pinter injilin suaminya, bukan. Tapi karena melihat perubahan kelakuan istrinya, suaminya bisa bertobat. Ya, dan seseorang bisa dilawat Tuhan ya itu karena karya Roh Kudus ya. Nah, bagian kita beritakan Injil.
Ya, kalau memang digerakkan mau datang ketemu suaminya ngobrol nggak apa-apa kenal. Tapi kalau kayak begitu biasanya kan orang kan siapa lu? Gua kenal ya. Tetapi kalau dia datang sendiri, nah itu yang Tuhan sudah tuntun, itu yang mesti dirawat dengan benar dulu, satu-satu dulu. Yang istrinya dulu diberesin. Ya dia udah mau ikut wanita bijak, udah bagus, mau ikut yang segala macam bagus. Tetapi pastikan sampai dia ngalami Kristus. Dia menerima Kristus. Bukan menerima Injil, ajaran, pengajaran, doktrin, bukan cuma itu. Tapi benar-benar dia menerima pribadi Kristus. Mengalami encounter sama Tuhan. Maka hidupnya akan berubah. Maka hidupnya akan beda. Ya, dengan yang dulu. Dan suaminya semoga lihat ya dalam sikap dia di pengadilan dan pengakuan dia nggak mempertahankan hak lagi, dia akan dan semoga dengan begitu suaminya bisa bertobat. Nah, peran dari teman-teman Komsel yang pertama apa? Doain. Jadi ada saying, ada perkataan ya seorang anak Tuhan, hamba Tuhan yang bilang begini. Sebelum kita berkata-kata tentang Tuhan kepada seseorang, hendaklah kita berkata-kata dulu tentang orang itu kepada Tuhan. Jadi maksudnya gini loh, sebelum kita injilin orang itu, sebelum kita bercerita tentang kasih Yesus kepada orang itu, kita perlu datang dulu ke Tuhan dan ceritakan kepada Tuhan tentang orang itu. Kita doakan supaya Roh Kudus menjamah hati dia, supaya kita boleh mengalami kairos, waktunya Tuhan, sehingga waktu ketemu ya Tuhan bikin ketemu ya ada divine apa sih namanya Ilahi. ya ada divine, ada waktu dari Tuhan ya yang mempertemukan kairosnya Tuhan yang mempertemukan kita dengan dia. Jadi bukan ujuk-ujuk datang, tetapi benar-benar kairosnya Tuhan sehingga momennya pas Tuhan yang buat, sehingga waktu kita datang kita layani kena. Nah itu dimulai dari mana? Doa dulu, jangan kita nggak doa udah langsung gujuk-gujuk hajar dulu. Ketemu, ayo tarik-tarik. Bukan. Ya, ini peperangan rohani. Jadi layani dulu lah yang perempuan, yang istrinya ini dulu dengan baik. Ya, supaya dia ngalami Tuhan dan lewat dia jalur bisa ke suaminya. Tapi untuk suaminya doain, berdoa. Mesti banyak doa, teman-teman. Kalau mau suaminya selamat ya mengalami Tuhan, pasangan ini dipulihkan, doa puasalah Komsel kalau perlu. Ya, supaya Tuhan benar-benar bekerja dengan dahsyat. Itu ya saya pikir ya. Oke, Ya. thank you Pak David. Thank you. Silakan Oke. Sani. Ya. Oke ya. Ada lagi Oke. yang lain? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Nah, boleh nih kalau sekarang nih para pemimpinnya boleh maju, boleh menjawab. Nggak apa-apa ya, kita belajar. Oke. Shalom Pak David, saya Susiani. Saya coba menjawab pertanyaan nomor 3, Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang dimaksud di sini makanan dan minuman jasmani, tapi makanya Tuhan bilang yang dimaksud kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kenapa Matius 6 ayat 33 dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi masalah makanan, minuman, jasmani itu adalah bonus, juga hal-hal yang lain yang duniawi. Nah, Tuhan mau minta kita mengejar hal yang bersifat kekal. Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya.
Jadi dari yang dapat saya sampaikan di sini adalah kita mengejar yang bersifat kekal, Pak. Dan itu ketika saya masih bekerja itu rada susah, tetapi ketika saya pensiun, saya pagi-pagi bisa bangun ya, bahkan jam 4 kurang seperempat alarm sudah bunyi dan mengikuti Zoom ibadah, baik ada yang di tempat ini, di tempat lain ataupun di gereja lokal saya. Dari situ saya boleh terus belajar ya Pak. Saya terus mengunyah makanan rohani ini Pak. Jadi Iya. saya mengejar yang sifatnya kekal Pak. Walaupun saat ini pasti saya kan butuh makanan minuman jasmani gitu. Firman Tuhan bilang, akulah roti kehidupan. Ya, barang siapa yang makan tidak lapar dan siapapun yang percaya dia tidak haus lagi. Jadi benar-benar makanan dan minuman menggambarkan tubuh Kristus juga. Itu aja sih Pak. Makasih. Oke, thank you Bu Susi. Ada lagi yang lain? Maksudnya apa? Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, ada lagi Pak yang mau jawab Pak. Saya Silakan. tambahin nih Pak. Silakan, Pak Menurut Edi. saya sih ya, kerajaan Allah itu berbicara tentang manusia roh sih. Jadi kita membangun manusia roh kita itu seperti apa? Itu jadi bukan soal saya udah Kristen tapi kita nggak membangun manusia batiniahnya kita, nggak membangun bahwa karakter Kristus itu harusnya memang nampak dan keluar dari kehidupan kita. Itu sih menurut saya ya, karena kerajaan Allah itu kan bukan yang kelihatan pemerintahan yang kelihatan seperti itu, enggak, tetapi bagaimana kehidupan batiniah kita ini, manusia rohnya kita itu ditaklukkan tunduk pada Kristus. Itu sih. Thank Ya. you. Thank you Pak. Jadi sebenarnya Roma 14:17 ini Paulus ini menekankan bahwa sebenarnya soal makanan dan minuman kalau kita lihat konteks di atas itu adalah mengenai kebenaran. Ya. Tapi kebenaran itu di dalam Alkitab, doktrin itu bicara soal doktrin nih. Roma 14 sampai ini tentang Roma 14 ini perikopnya ini tentang doktrin, tentang makanan, apa yang boleh dimakan, apa yang enggak, apa yang berdosa, apa yang enggak. Tetapi doktrin itu di dalam Alkitab, di dalam kitab suci kita, itu ada berlapis. Ada doktrin yang lapis utama, doktrin dasar. Ya, tentang siapa Allah, doktrin Allah, kristologi, Kristus, tentang Roh Kudus, doktrin tentang manusia, keselamatan, doktrin tentang dosa, ya, doktrin tentang gereja, doktrin tentang akhir zaman, itu doktrin-doktrin yang basic, penting. Nah, itu pun akhir zaman nggak terlalu apa ya, ada beberapa yang nggak terlalu penting, ya. Yang penting adalah kita percaya semua sepakat apapun pandangannya dalam akhir zaman itu yang paling lus, ya. Dibanding yang lain-lain, doktrin Allah itu tetap Tritunggal, doktrin Kristologi, doktrin Roh Kudus, doktrin dosa, selamat itu penting banget itu. Itu paling penting, utama itu. Nggak boleh beda. Kalau beda itu keluar dari Kristen. Nah, tetapi tentang akhir zaman itu mulai agak loose. Karena nggak ada yang tahu pasti, karena itu apokaliptik, kitab yang sifatnya simbolik yang nggak jelas ya, perlu pengungkapan dari Tuhan secara khusus. Tetapi juga Tuhan ingatkan bahwa nggak ada yang tahu kok kapan itu dia datang. Tetapi ada yang penting. Semua gereja percaya Yesus akan datang kembali secara nyata, real, fisik. Ya, untuk menghakimi. Ya, oke. Nah, tapi ada juga lapis-lapis yang di bawah. Nah,
yang di bawah-bawah ini termasuk lapis tentang umur bumi. Nah, termasuk ini soal makanan, soal ini ya segala macam itu nggak bukan hal yang utama. Jadi jangan ribut gara-gara itu. Kerajaan Allah itu bukan hal-hal doktrin yang begituan, makanan dan minuman itu nggak esensi intinya. Tapi ini soal kebenaran loh. Itu bukan kebenaran yang esensi, tetapi harus benar juga. Karena Paulus ingetin, ya, barang siapa yang hidupnya makan, jaga makan supaya nggak jadi batu sandungan, itu akan berkenan kepada Allah dan dihormati manusia. Jangan cuma kita cari perkenanan Tuhan, tapi kita membuat kita tidak dihormati manusia karena dianggap rakus, karena dianggap ya kan hedon lah segala macam. Nah, kita harus dua-duanya ini. Nah, jadi itu. Tetapi jadi ini soal membangun manusia roh. Jadi soal jaga makan, nggak makan itu juga soal membangun manusia roh. Ini semua soal membangun manusia roh nih. Ini bukan soal kehidupan dunia, kehidupan yang berdosa seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Tidak. Ini semua konteksnya bicara soal orang-orang Kristen yang hidup bagi Allah. Karena apa? Karena dikatakan begini. Ya. Siapa yang berpegang kepada satu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa yang tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan dia juga mengucap syukur kepada Allah. Nah, jadi ini konteksnya sama-sama hidup membangun manusia roh. Ya. Tetapi punya pandangan yang berbeda mengenai makanan dan hari raya. Jadi karena itu kita nggak boleh menghakimi saudara kita yang melakukan itu karena Tuhan, untuk Tuhan. Karena kita sama-sama lakukan itu untuk Tuhan. Yang makan untuk Tuhan. Yang tidak makan untuk Tuhan. Jadi ini bicara soal kebenaran. Ini bicara soal membangun manusia roh. Ya. Tetapi itu bukan hal yang terutama. Bukan hal yang esensi. Nah, jangan sampai ngotot-ngotot gara-gara makanan jadi berantem. Ngalah lah. Kalau kamu makan nggak bikin kamu lebih dekat sama Tuhan, nggak makan, ya kan, nggak bikin kamu lebih jauh dari Tuhan atau sebaliknya, enggak. Jadi itu bukan yang terpenting dalam membangun manusia roh. Jangan salah fokus, gitu loh maksudnya kira-kira. Tetapi, nah, kerajaan Allah ini soal kebenaran. Surga itu bicara soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang penting. Ya, jadi apa itu maksudnya? Soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, Oh, yang silakan penting. Pak Yohan tuh Pak mau jawab. Silakan. Pak David izin ya, Roma Ya. 14:17 itu kan kita tahu, kalau saya tadi baca dari sisi terjemahan Sederhana Indonesia, ini kan kita jelas ya, karena bagi kita warga kerajaan Allah, bahwa makanan dan minuman itu bukan yang utama. Tapi biarlah kamu hidup dipimpin oleh Roh Allah, sehingga kamu dapat melakukan yang benar, mengalami ketenangan dan merasakan sukacita dalam perlindungan Tuhan. Ya, memang yang kita mau konteks dari Roma 14:17 ini kan lebih berbicara tentang manusia batiniah kan, bukan lahiriah. Seringkali kita sibuk dengan yang lahiriah, apalagi kalau bicara tentang denominasi ini kan doktrin banyak ya. Ya seperti yang pernah dijelaskan, doktrin itu kan adalah wadah ya. Ya bentuk wadah ya, ada yang bentuk mangkok, gelas. Tapi itu bukan hal yang esensi kan di dalam kekristenan. Itu yang penting bagaimana kita hidup yang memang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu sendiri, keselamatan itu sendiri, dan juga keserupaan Kristus ya. Yang dimaksud di 14:17 ini fokusnya adalah bagaimana hidup yang dipenuhi dengan roh ya, bukan lagi fokus kepada cara ya. Saya pun juga seringkali bahas bahwa kekristenan itu bukan bicara tentang cara. Tuhan nggak tertarik dengan cara, tapi lebih fokus kepada hati kita kan. Bagaimana sikap hati yang benar di hadapan Tuhan itu sih Pak, mungkin Pak. Iya, thank you. Di sini bicara soal cara juga penting, justru yang diributkan cara. Ya, jadi kita harus ngalah justru.
Jangan kita anggap, ah nggak penting, ya udahlah biarin aja bebas secara kamu. Enggak. Kita harus perhatikan mereka. Makanya Paulus ingatkan begini solusinya. Nih, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah. Gak selamat. Memang cara itu nomor dua, tetapi penting juga cara. Nah, maksudnya cara di sini bukan ribut cara mana yang paling benar. Ya, doktrin itu penting walaupun bukan doktrin yang esensi. Justru kalau doktrin yang bukan esensi, beda perlakuannya. Kalau doktrin yang esensi nggak boleh beda. Tetapi kalau doktrin yang nggak esensi, jangan gara-gara ngotot sama doktrin yang lain. Terus akibatnya ribut, pecah. Jangan. Tapi justru kita harus ngalah. Kita yang dewasa ngalah, ikutin mereka. Yang kurang ngerti dalam hal doktrin yang nggak penting ya. Nih contohnya nih ya. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain itu tersandung. Baiklah engkau, nah ini sarannya. Yang ngerti soal makanan itu nggak ada apa-apanya, justru harus berhenti makan daging. Demi saudara kita yang tidak makan daging. Karena dia khawatir daging itu bekas penyembahan berhala. Lebih baik kita jangan makan. Walaupun memang nggak ada apa-apanya, lu doain dengan iman, ucapan syukur nggak ada masalah. Tetapi jangan gara-gara itu saudara kita itu tersandung, padahal itu memang nggak ada nggak ada masalah. Tapi jangan, karena kalau kita membuat dia tersandung, celaka kita, karena kita merusak pekerjaan Allah. Merusak pekerjaan Allah ini adalah karya Tuhan, karya keselamatan Tuhan buat saudara kita itu. Jadi kita harus jaga perasaan mereka. Jangan lagi di medsos pamer-pamer segala macam. Jangan, walaupun nggak ada maksud itu, tetapi kita cuma mau berbagi. Indahnya berbagi. Ya berbagi, lu nikmatin, dia cuma liatin lu doang kan, nggak lain berbaginya itu. Ya kan. Nah, jadi maksudnya di sini adalah gimana? Lihat ya. Jadi gini, janganlah engkau baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang jadi batu sandungan, lebih baik gak usah makan deh. Udah jangan ngotot deh, udah ikutin aja yang lemah. Jangan makan. Jadi supaya satu, harmoni. Penekanannya di sini adalah kesatuan. Nah, itu kebenaran yang benar. Itu maksudnya. Oke, silakan. Bapak-bapak tadi siapa dulu tuh yang resen? Silakan. Ya, Pak David Prastuki Hartono Jung. Iya. Ya, ini Roma 14 ayat 7 ya. Ini kan bukan soal makanan gitu ya. Ini saya renungan ini berbicara soal kualitas rohani batinia yang dikerjakan oleh Roh Kudus ya. Karena ayat ini kan dikatakan ada perbedaan pendapat yang tajam nih antara orang percaya yang berlatar belakang Yahudi. Nah, ini mereka punya aturan ini haram, yang ini tak boleh gitu ya. Nah, itu. Nah, Rasul Paulus ini mengingatkan agar umat itu tidak terjebak di dalam perdebatan ya. Jadi halal dan haram ini, karena hal-hal ini tidak menentukan keselamatan. Karena kerajaan Allah itu adalah satu kebenaran. Nah, kebenaran di sini adalah hidup sesuai dengan kehendak Allah, melakukan apa yang benar dan adil sesuai dengan firman-Nya, bukan aturan yang dibuat oleh manusia. Nah, di kedua itu berbicara tentang damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini itu berbicara tentang hubungan, ada kerukunan ya, hidup dalam keharmonisan ya, tentu penuh dengan sukacita kasih gitu ya. Jadi jangan sampai ada kepahitan dan pertengkaran ya, ini damai sejahtera. Nah, sukacita oleh Roh Kudus itu artinya itu tidak tergantung situasi gitu ya, atau juga didukung oleh fasilitas gitu ya. Jadi sukacita karena fasilitas, lagi banyak duit gitu ya. Jadi nggak berbicara demikian. Jadi karena Roh Kudus yang sudah ada di dalam hatinya itu, nah dia itu melahirkan dalam hatinya itu perbendaharaan kata-kata yang berkenan kepada Tuhan. Nah, itulah arti daripada sukacita, sehingga nama Tuhan itu dipermuliakan. Demikian Pak David Basuki. Iya. Oke Pak. Thank you. Terus ada nih Pak, siapa nih? Adi ya? Pak Adi, silakan Ya, Pak Adi. silakan Pak Adi.
Ya, kalau kerajaan Allah ini Pak, kalau kita banyak kan ayat-ayat itu, banyak kan tentang kerajaan Allah. Jadi saya sih tangkap kerajaan Allah, jadi saya dapat perlengkapan ayatnya itu. Ya di saya sini saya lihat ini tadi perlengkapan ayat Allah itu Lukas 6 ayat 20. Jadi di sini kan bilang diberkatilah kamu yang miskin karena memiliki kerajaan Allah. Jadi bukan cuma orang anu aja, karena kalau kita lihat konteks ayat-ayatnya ya banyak ayatnya dari Matius, Lukas, banyak lah. Saya lihat sini semua tentang kerajaan Allah. Jadi kan tadi kan Roma 14 ayat 17. Karena kerajaan itu kerajaan dari pertobatan, Pak. Karena kita sudah bertobat kan, jadi saya juga dapat ayatnya tadi di sini di ayat ini dibilang, dan lakukanlah itu dalam segala doa dan permohonan, bertobatlah pada setiap waktu di dalam roh. Dari Tuhan itu roh. Banyak ayatnya, di Wahyu juga, di Wahyu 15, Daniel ayat 4, Daniel 4 ayat 3, 2 Petrus 1 ayat 11. Banyak ayatnya, Pak. 2 Korintus, saya cari apa sih maknanya tentang kerajaan Allah. Dari dalam Injil itu sudah dibahas tentang kerajaan Allah. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itu Yesus mulai beritakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kayaknya memang pertobatan, Pak, yang sebenarnya. Banyak ayatnya, Pak, tentang kerajaan Allah. Kalau kita kupas tentang kerajaan banyak. Cuma orang melihat dari buah kita ini kan, apakah ada roh Yesus dalam diri kita atau tidak kan? Bukan sama makanan, tapi lihat orang apakah ada roh Yesus dalam diri kita. Karena Bapak kan sering sampaikan tentang kerajaan Allah dari Rasul Paulus. Dan kalau kita lihat banyak ayatnya, Pak, saya sih cari menyempurnakan perlengkapan tentang ayat kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu bukan makan minum, tapi bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, rohnya di dalam diri kita. Itu aja sih, Pak. Ya, jadi memang banyak penjelasan di Alkitab mengenai kerajaan Allah, dan ini esensinya. Ya, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Jangan salah paham. Jangan kita pikir, oh kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, jadi di kerajaan Allah nanti, di surga nanti nggak ada makanan dan minuman. Enggak. Karena ayat-ayat di Alkitab banyak yang mengatakan bahwa di kerajaan Allah itu ada pesta, ada perjamuan anak domba. Ya perjamuan ya otomatis bicara soal makanan dong. Ya kalau perjamuan kerajaan ya pasti mewah dong. Ya kan? Bukan yang sederhana. Nasi tempe sayur gitu kan ya, bukan ya, tetapi waduh pasti mewah gitu, ada, tapi bukan membuat kita jadi hawa nafsu makannya, enggak. Kita bisa menikmati di situ, ada buah-buahan, ada pohon-pohon yang berbuah sepanjang tahun, ya kita bisa makan, menikmati buah itu, namanya buah kan untuk dinikmati, ya kan. Jadi bukan bicara, dan Tuhan Yesus berkata bahwa nanti di kerajaan sorga kamu akan makan bersama dengan aku dalam kerajaan Allah. Ya, jadi bukan maksudnya itu, kerajaan Allah bukan soal. Jadi bukan berarti nggak ada makanan di sana, bukan. Tetapi kerajaan Allah ini, kerohanian itu dalam Kristus, kekristenan itu bukan soal ribut-ribut soal makanan mana yang benar, ngalah lah. Itulah intinya, ya kan? Karena makanan dan minuman di dunia ini nih aturan-aturan, lebih tepatnya aturan-aturan di dunia ini enggak ini. Jadi kita hiduplah seperti orang-orang di sekeliling kita. Jangan jadi batu sandungan. Ya. Jadi tujuannya adalah apa? Paulus bilang bahwa kalau di antara orang Yahudi, aku hidup seperti orang Yahudi. Di antara orang Yunani, aku hidup seperti orang Yunani. Tapi bukan berarti aku hidup tanpa hukum. Aku hidup di bawah hukum Allah. Hukum Kristus. Ya, dia tidak berbuat dosa loh. Oh, kalau gitu hidup di antara orang itu ngerokok, ya kita ngerokok. Salah, itu dosa. Ya, tetapi aku nggak akan nyentrik lain sendiri gitu loh. Tapi tujuannya apa? Dia hidup seperti orang Yunani Yahudi supaya bisa memenangkan mereka. Tapi kalau kita hidup seperti mereka lalu membuat mereka pikir, Kristen mah sama aja, itu kita jadi batu sandungan justru. Tapi justru kita hidup di tengah mereka membuat mereka kagum sama kita sampai, oh orang Kristen lain ya, sopan ya. Karena misalnya di Indonesia negara yang sopan.
lain sama Rusia. Kalau ketemu nggak bertegur sapa, nggak kasih salam gitu segala macam. Kenapa? Karena wah, jangan kasih salam sama orang yang tidak dikenal, itu mereka punya kebudayaan. Jadi jangan kita bersikap apa-apa panggil-panggil orang, wah disangka kita mau scam nih, kita mau nipu nih, orang malah takut sama kita. Itu kan di Rusia. Tapi kalau di Indonesia, kalau kita dingin, berlewat, cuek-cuek aja, nah justru itu nggak sopan. Nah, maksudnya kita harus membuat kesan orang lain bahwa kita ini, wah baik gitu loh. Bukan hanya kesan doang, kita harus benar baik, harus benar-benar benar, tetapi kelakuan kita juga harus di mata mereka membuat kita dihormati. Ya. Jadi kita harus dihormati manusia dan berkenan kepada Allah. Roma 14 ayat 18. Itu cara kita melayani Tuhan. Ya. Jadi gitu. Jadi bukan soal makanan minuman, ini nggak ada makanan di sorga, tetapi jangan gara-gara makanan dan minuman ribut, ngalah lah. Gitu ya. Tetapi kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nanti minggu depan deh kita lanjut ini ya, karena waktunya udah 7:30 dan saya harus pergi pelayanan. Ada rapat ya tentang bahan pemuritan pagi ini sampai sore, jadi saya mesti siap-siap pergi. Kita minggu depan akan lanjut. Apa sih maksudnya nih frasa ini? Kerajaan Allah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, kita akan lanjut minggu depan. Oke, sampai di sini. Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih Pak David ya, karena waktu jadi minggu depan dilanjut. Nah, teman-teman juga boleh mulai ya mencari jawaban ya, terutama yang tadi ditegur ya pemimpin. Siapkan jawaban Anda, jangan takut salah. Seperti Nikodemus ya Pak ya, Nikodemus aja berani bertanya ya Pak. Ya. Oke, yuk kita mau satukan hati berdoa bagi Pak David. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh melakukan Tuhan apa yang menjadi kebenaran di dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Untuk hidup kami, tingkah laku kami Tuhan, semuanya selaras Tuhan dengan seperti yang kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam dimanapun kami berada, boleh menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan buat orang-orang di sekeliling kami. Kami memberkati Pak David, terus Kau pakai ia dalam pelayanannya, dalam apapun yang dia lakukannya, untuk setiap hal yang sudah diberikan tanggung jawab kepadanya, ia boleh pertanggungjawabkan kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Biarlah hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi Pak David dan keluarga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan Pak David boleh memberi berkat. Ya, mari kita datang kepada Tuhan dan kita menerima berkat dari Tuhan. Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Roh Kudus, Engkau yang terangi pikiran kami, sehingga kami boleh melayani Engkau dengan cara yang berkenan kepadamu, dan juga kami dihormati oleh orang lain. Karena kami mau menjaga hati kami. Kami mau benar-benar Tuhan mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang total Tuhan hanya kepadamu. Itu adalah persembahan yang sudah semestinya. Karena semua yang ada pada kami berasal dari Engkau. Karena itu Tuhan, kami mau simpan firman-Mu dalam hati kami. Tuntun kami terus Tuhan, berjalan di dalam kebenaran yang sejati. Sehingga damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu terus menyertai kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, karena itu, biarlah Tuhan firman-Mu boleh tersimpan di dalam hati kami dan di dalam pikiran kami untuk kami lakukan. Sehingga damai sejahtera-Mu akan terus Tuhan menyertai kami. Sukacita-Mu terus Tuhan menyertai kami. Terimalah berkat yang sempurna dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus akan menyertai kita. Sepanjang hari apapun yang kita lakukan berhasil, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Di dalam nama Yesus kita semua yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin.